Hari ini kita akan bahas tentang satu diksi atau istilah heuristik ya, heuristik politik. Ya, heuristik itu dia berbicara tentang perilaku atau sikap kita yang selalu melihat mencari-cari sesuatu yang baik ya di antara yang tidak baik dan mencari sebaliknya mencari hal yang tidak baik di antara hal-hal yang baik. Yang sebenarnya ini positif ya, tetapi dalam konteks dunia politik seringkali ada istilah yang namanya negatif heuristik ya, yaitu sikap yang selalu mencari-cari ya hal-hal yang negatif yang sebenarnya dalam satu populasi itu didominasi hal-hal yang baik. Nah, ini yang kemudian kita lihat bagaimana negatif heuristik dalam politik ini cukup mengganggu ya, buat proses perjalanan atau kerja-kerja pemerintah yang seharusnya sudah on the track ya. Ini yang kemudian kita akan bahas. Terlebih ketika bicara tentang seorang Roy Suryo yang kembali muncul ya, setelah tidak menurut saya belum berhasil untuk menggoyang dengan fufu-fafanya. Nah, sekarang beliau hadir dengan statement bahwa Pak Prabowo lebay ya. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel kita di Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, berkata-kata, beropini, beromon-omon gitu ya. Yang tentu di backup dengan data dan informasi, sekalipun itu minimalis tetapi bisa memberikan pemaknaan yang konstruktif bagi ya tentu pembangunan manusia Indonesia yang berimplikasi pada pembangunan Indonesia, negara kita ya, yang sama-sama kita cintai. Nah, sebelum itu teman-teman saya mau kasih tahu ini baju yang saya kenakan ini adalah baju, tim kesayangan kita Indonesia, PSSI yang akan segera ya di bulan Maret nanti kalau saya tidak keliru akan, menghadirkan sebuah performa baru di bawah pelatih baru dan kita berharap bahwa ada hasil yang baik, tapi apapun juga ya, hasilnya tentu kita tetap optimis ya, berpikir positif, mencari yang heuristik positif ya, positif heuristik di dalam konteks kita melihat, memandang Indonesia dari semua dimensi ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang perilaku politik kita sekarang ini, orang dibawa-bawa untuk melihat, apa yang disebut dengan zoom-nya ya, media framing ya, mau mengasih tunjuk hal-hal yang sebenarnya, bagian kecil dari sebuah problem perjalanan berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman, baru-baru ini kan tentu kita diramaikan dengan isu-isu tentang tagar kabur aja dulu, yang kemudian berakumulasi dengan tagar Indonesia gelap, padahal terang. Ini bingung ya, ada orang yang kemudian berada di bawah siraman cahaya, ya, lampu atau katakanlah matahari, dan kemudian menarik tesis, menarik konklusi atau kesimpulan gelap ya. Nah, tentu ini soal ya, dalam bicara tentang kesehatan dalam memandang atau membidik, membingkai ya, sesuatu yang sebenarnya, fine-fine saja, aman-aman saja. Baru-barusan ini kita lihat bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa ini menurut saya bias ya, memilih target yang sebenarnya bukan mahasiswa ini pada prinsipnya memang idealis, normatif dan kita, appreciate tentang, tumbuhnya naluri-naluri seperti itu. Tetapi tentu, ya saya sangat yakin dalam dunia kampus, eee, keterbatasan untuk mendapatkan informasi itu hal yang ini, jangankan kita mau bicara tentang, membangun satu tesis bagi kinerja kebijakan di negara ini, bicara tentang mencari data untuk kerja skripsi, tesis, disertasi kita itu pun sangat terbatas ya. Apalagi kalau berbicara tentang ingin menarik satu kesimpulan dalam satu kondisi berbangsa dan bernegara yang, multidimensi ya, yang sangat kompleks dengan dinamika problematika masalah keindonesiaannya ya. Saya sangat tidak yakin bahwa mahasiswa itu punya data ya. Kalaupun mereka punya adalah selebaran-selebaran, analisis-analisis yang memang dipasok oleh mereka-mereka yang menunjukkan nilai-nilai hal-hal yang tadi dalam perspektif heuristiknya ya,
Jadi kalau istilah Yunani itu heuristik itu adalah satu, cara pandang, cara lihat ya dalam rangka menelisik atau mencari hal-hal yang tidak baik ya, di antara hal-hal yang baik ya. Ini yang, kita perlu harus tekankan. Nah, hal yang tidak baik inilah yang kemudian, hal-hal yang negatif ini yang dikapitalisasi, dibesar-besarkan, di-zoom sedemikian rupa, supaya kelihatannya bahwa memang ada persoalan bagi bangsa negara ini. Dalam kehidupan bernegara, tidak ada sebuah negara yang tidak punya persoalan, yang tidak punya PR ya. Karena sekali lagi ada keterbatasan sumber daya, anggaran ya, ada sumber daya, keterbatasan infrastruktur, ada keterbatasan, ya katakanlah manusia yang full skill ya dalam konteks ketika kita bicara ingin membangun suatu proyek-proyek tertentu yang sumber daya manusianya tidak ada di Indonesia sehingga dia harus diimpor dari luar ya. Dan ini kan tentu akan menimbulkan cost yang tidak sedikit dan sebagainya. Pokoknya bagi mereka yang ingin memahami tentang kebijakan negara, kebijakan pemerintah, perlu belajar tentang kebijakan anggaran. Ya, ini penting ya. Dan juga baru bicara tentang ekosistem pemerintahan dalam konteks kaitannya relasi antara eksekutif dan legislatif, di mana kita punya para wakil yang sebenarnya lebih vokal ketimbang mahasiswa. Mahasiswa itu di barisan terakhir lah ketika memang semua lembaga-lembaga infrastruktur negara itu sudah lumpuh total, barulah gerakan-gerakan moral itu maju ya, disorong, tapi tentu suatu gerakan yang sifatnya, perlu didorong bukan di-drive oleh satu agenda-agenda tentang kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Nah, bicara tentang Mas Roy Suryo ini kan yang memang tidak nyaman, tidak tenang hidupnya kalau tidak karena sekali lagi untuk dia bisa hadir dalam konteks kerja-kerja politik yang sifatnya jauh dari kamera itu ya sudah lewat ya karena, tentu ada masa di mana beliau dipercaya untuk melakukan itu tetapi mungkin, belum berhasil untuk mempertahankan citra sehingga beliau selalu harus ada di eksekutif dan sebagainya. Tetapi terlempar ke jalanan dan ya satu-satunya yang bisa dikerjakan itu adalah menyuarakan dari perspektif yang kontra ya. Ya kita ini juga, saya juga orang jalanan ya, jadi, berusaha untuk memandang Indonesia itu dari perspektif yang saya rasa perlu saya advokasi, saya promosikan, yaitu bagaimana, menghadirkan perspektif menelaah ya, menelisik, memahami problem keindonesiaan itu dari perspektif yang sifatnya seperti yang dipromosikan oleh Jurgen Habermas ya, bicara tentang masyarakat ya, komunikatif, masyarakat deliberatif, masyarakat yang membangun argumentasi berdasarkan basis-basis, pikiran yang rasional, ya empiris, sistematis, dan yang tentu berdimensi akademik ya, ada validasi dan sebagainya. Nah, tapi saya tidak mau membahas itu secara berat. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Suryo dengan kelompok-kelompok yang selalu kumpul podcast dengan seirama, dengan frekuensi yang sama, menurut saya perlu, dihadang, artinya kita berdiri bersama-sama untuk ada perspektif, membuat perspektif bandingnya, sehingga ketika mereka berstatement, kita mencoba untuk menelaah pikiran-pikiran mereka, benar atau tidak ya. Saya kira ketika misalkan beliau mengatakan Prabowo lebay, saya kira ini yang jadi soal ya, bagaimana semua perilaku politik, seseorang itu diteropong dalam negatif heuristik ya, seolah-olah setelah itu, negatif. Mengapresiasi, mengucapkan terima kasih itu bukan tanda pemimpin yang lemah, ya, bukan weak leader, tapi strong leader ya. Nah, itu yang penting, yang juga ditunjukkan oleh Jokowi, bagaimana, memberikan satu dorongan bahwa Prabowo ya, leader yang kuat ya, strong leader dan sebagainya. Ini penting ya, bagaimana kita mencoba untuk menghadirkan satu suasana dalam panggung-panggung politik Indonesia yang saling mengapresiasi. Kita semua tahu bahwa manusia, kita semua tahu lembaga yang disebut dengan lembaga publik, lembaga sosial, punya ya negatif heuristik, punya positif heuristik ya. Nah, karena itu kita perlu kedepankan, apalagi ketika memang sudah dalam kondisi baik begitu ya. Ketika orang bicara tentang evaluasi kinerja 100 hari baik, lantas ada orang mengatakan Indonesia gelap. Ini di mana rasionalitasnya mau kita,
akomodir yang kita terima. Ya, jadi catatan saya, dalam konteks ini Mas Roy Suryo perlu belajar sedikit ke depan untuk, menampilkan data-data, ya, sebagai orang yang katanya ada di ring-ring satu dengan info A1 ya. Bukan partai politik tidak punya relasi koneksi dengan pengambil kebijakan dan tidak pernah mengakses informasi-informasi apapun. Ya, hanya sekedar mencoba menelaah ya, menguji apakah tesis-tesis pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh siapa saja yang membawa data itu rasional dan, tentu kita lihat apakah punya, dimensi kemaslahatan bagi bangsa dan negara, ya, bukan partai politik.